Segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti kita mengharapkan akan terjadinya sebuah perubahan. Perubahan pada situasi yang lebih baik, bukan sebaliknya. Begitu pula dengan saya. Segala hal yang saya kerjakan di sini, di tempat ini, bagi anak-anak di sini, tepatnya di FLC Tua Pene. Di sini saya mempunyai harapan bahwa pasti ada perubahan. Ya, walaupun perubahan yang terjadi tidaklah sebaik yang diharapkan, namun setidaknya ada sedikit perubahan yang membuat diri ini cukup berarti. Setahun telah berlalu, ada banyak kisah yang telah terukir di sini. Terkadang ada saat yang membuat diri berputus asa, tapi ketika mengingat tujuan awal berada di sini, kemudian kembali beraktivitas. Cukup sulit memang ketika kita berjuang sendiri tanpa ada dukungan berarti dari orang-orang sekitar yang sebenarnya sangat diharapkan perannya. Namun, kembali pada tujuan awal saya berada di sini, yaitu melakukan yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati, dan melakukan tanggung jawab dengan baik. Itulah yang menjadi dasar dan acuan bagi saya sebagai guru pedalaman sampai saat ini. Dan semua yang saya lakukan walaupun tidak kelihatan oleh manusia, namun ada Tuhan yang selalu mengetahui dengan jelas apapun yang saya kerjakan. Dan bagi saya, jika yang saya lakukan adalah baik adanya menurut pandangan saya, maka saya akan terus melakukannya tanpa mendengar bisikan-bisikan yang menjatuhkan tersebut. Dan puji Tuhan, setahun saya bisa lalui dengan baik. Ada beberapa perubahan yang saya temui dalam diri anak-anak, khususnya yang saya bina yakni PAUD dan bimbel, PAUD kelas A dan bimbel kelas baca-baca dan kata-kata. Ada beberapa anak PAUD yang sempat berhenti sekolah, kemudian lanjut sekolah. Ada beberapa anak bimbel yang hilang, kemudian bergabung lagi. Banyak anak yang sudah mengalami peningkatan dalam menulis dan membaca. Karakter anak-anak juga mengalami perubahan. Mereka menjadi anak yang selalu siap sedia membantu melakukan apapun yang dibutuhkan gurunya. Banyak juga orang tua yang mendukung anak-anaknya bersekolah. Dan saya pribadi sudah lebih baik dalam mengendalikan diri. Saya berharap tetap menjadi pribadi yang tetap tulus melayani anak-anak yang dipercayakan kepada saya. Dan kelak mereka bisa menggapai apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tua Pene, Timur Tengah Selatan. Helping people live a better life. Bagaikan lilin yang membakar diri untuk orang lain, begitulah hadirnya guru bagi anak-anak di pedalaman. Tidak banyak energi yang dapat saya lakukan untuk membuat suatu perubahan bagi anak-anak pedalaman di Indonesia, karena perubahan lahir dan digerakkan oleh diri mereka sendiri. Untuk itu saat ini saya sedang berjuang, bertahan, dan mencari ragam cara yang tepat untuk mereka bisa mengerti bahwa pendidikan itu sangatlah penting, karena melalui pendidikan mereka dapat mengubah diri mereka menjadi diri yang lebih baik, berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan bahkan untuk bangsa ini. Seorang pejuang pendidikan. Jika dunia kami yang dahulu kosong, tak pernah kau isi. Mungkin yang ada hanya hampa, gelap. Tak bisa kemana-mana, tak bisa apa-apa. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan garis-garis serta kata. Yang dahulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat menjadi nyata. Itu karena kau yang mengajarkan tentang garis mana yang harus dilukis, juga tentang kata apa yang harus dibaca. Terima kasih untuk semua pejuang pendidikan. Apa yang dulu tak mungkin, kini kau jadikan mungkin. Surga masa depan ada di benakku. Karena pendidikan adalah kekuatan. Berkorban, tak kenal lelah. Menjadi orang tua
ataupun sahabat. Membantu mereka yang terbelenggu dalam kebodohan. Namun mereka tidak bisa ada di sana tanpa dukungan kita. Inilah saatnya kita berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan. Kabar gembira untuk sobat baik hati yang ada di Jakarta. Kini, store merchandise Tangan Pengharapan sudah resmi dibuka. Lokasinya ada di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian di Google, silakan cari dengan kata kunci Impact Community Indonesia. Jadi, kamu nggak perlu takut atau bingung lagi untuk size yang kebesaran atau kekecilan, karena kalian bisa langsung coba. Yuk mampir ke store kami, dan jangan lupa untuk share info ini ke teman-teman kamu yang ada di Jakarta. Pembelian juga tersedia via Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Halo Sobat Baik Tangan Pengharapan. Hari ini kami dari tim peduli sesama sedang dalam persiapan untuk menuju ke lokasi bencana alam yang berada di Cianjur. Nah, tadi paketnya sudah kami naikin ke mobil semua dan sementara kami akan berangkat ke Bogor untuk mengambil beberapa paket sembako lagi yang akan kita salurkan kepada masyarakat di sana. Untuk itu ikutin terus, yuk! Ke lokasi, ntar kan ada posko-posko tuh. Iya. Ntar pasti dicegat sama posko. Ntar yang lain pasti nggak kebagian. Kalau di sini sama anak-anak pakai motor semua, langsung ke lokasi yang ada tenda-tenda yang tidak mobil. Kebanyakan misalkan yang ke dalam. Kayak contoh semalam tadi kita ke sana, mobil diberhentikan di posko-posko seperti ini. Yang kebagian yang enggak. Kalau kita barusan langsung udah cek ke lokasi memang yang benar-benar yang di dalam, yang benar-benar membutuhkan, kita jalurnya pakai motor aja. Barusan kita udah survei di RT 01. Sekarang kita mau survei lagi ke RT 03 sama nanti yang di bawah gunung sana, RT 04 RW 5. Oh iya, Hargem ya, desa Hargem. Bukan, Tanjil dulu. Oh, Tanjil dulu. Oh, Tanjil, sini nanti dulu. dari Tanjil ke Hargem. Ke Hargem. Tinggal sini satu keluarga semua atau RT semua di sini? Satu RT. Satu RT. Satu RT ada 2 posko, di sini satu, di situ satu. Oh, oke. Untuk di sininya aja di posko ini ada berapa orang, Pak? Berapa orang? Tadi 85 kali. 85 orang. 85 orang. Dikarenakan kan terpojok ini, Ya. terpojok. Jadi si relawan atau donatur itu nggak kejangkau ke sini. Mungkin apa nggak nyampe, apa nggak tahu lokasi gitu. Maka untuk saat ini juga yang masih kurang itu Pak, sembako. Sewaktu kejadian saya lagi sama anak-anak di depan rumah, pas tiba-tiba langsung aja gitu ada angin, langsung rumah saya. Terus saya nggak lagi di rumah, lagi di luar, saya lagi di halaman rumah. Kalau lagi di rumah, anak ini lagi di rumah lagi tiduran, langsung lari. Untung nggak ketiban itu tembok. Pas waktu kejadian itu saya lagi di luar, lagi ngobrol-ngobrol di gudang ya. Terus tiba-tiba itu mendadak langsung goncangannya sangat terlalu besar gitu ya. Sehingga saya ini loncat ke kebun, langsung menghubungi keluarga di rumah, tidak ada yang mengangkat juga gitu. Nah langsung saya pergi naik motor ke sini, pas di atas rumah-rumah yang lain pada hancur semua, pasti rumah warga saya juga
kondisinya bakal seperti ini gitu. Nah lalu saya pulang ke sini, ternyata betul warga-warga semuanya udah ada di kebun mencari tempat perlindungan yang paling aman gitu. Ya kami di sini, warga di sini bersyukur banget kedatangan orang-orang baik seperti abang-abang ini. Sangat berterima kasih karena langsung turun ke lapangan ke titik yang benar-benar kita butuhkan. Abang tahu sendiri jalannya begitu sulit, tidak masuk mobil, bisa dilalui sama motor saja. Saya ucapin terima kasih banyak buat semuanya yang diberikan kepada warga-warga kami yang terdampak musibah ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan rekan-rekan semua ya yang sudah memberikan bantuan ini, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dan semoga kebaikan Bapak-Bapak semua itu dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti hari ini kami dari tim Peduli Sesama memberikan bantuan berupa kasur, sembako, alat P3K atau alat medis, dan ada beberapa macam bantuan yang kami berikan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur. Terima kasih buat supportnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus support program Peduli Sesama, dapat mengirimkannya melalui link di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Iya, sama-sama. Mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik anak, dan memberikan pendidikan yang berkualitas adalah kewajiban dari setiap orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi, kondisi ekonomi yang kurang baik membuat sebagian dari mereka harus menyerah dan tidak lagi peduli akan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari mereka saja belum tentu tercukupi. Sehingga kebanyakan orang tua di pedalaman menyuruh anak-anaknya untuk membantu mereka mencari nafkah. Namun hal ini berubah sejak hadirnya Tangan Pengharapan melalui program peternakan pendidikan untuk anak yang diusung oleh tim pemberdayaan, membantu setiap orang tua mendapatkan penghasilan bagi pendidikan anak-anak mereka. Perkenalkan, nama saya Ricky Mboro. Kalau asli saya itu dari Timor, yaitu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, persisnya dari Pulau Roti. Saya bergabung dengan Tangan Pengharapan itu dari tahun 2015, bulan Januari tanggal 3. Ya mungkin sekarang sudah 7 tahun lebih. Berbicara tentang pemberdayaan itu kan sasaran pertama kebutuhan rumah tangga, yang kedua adalah meningkatkan ekonomi. Kalau meningkatkan ekonominya bagus, berarti dengan sendirinya tingkat kemiskinan itu akan berkurang. Dan mungkin tingkat pendidikan anak itu akan naik karena ada ekonomi, ada pendapatan. Sebenarnya di masyarakat itu soal ilmu itu soal kedua. Kalau pengalaman saya ya, yang paling pertama di dalam masyarakat itu tentang pola pikir. Bagaimana dia mengolah waktu dengan baik, bagaimana dia harus melihat peluang-peluang yang perlu dia kembangkan. Nah, saya lihat memang benar bahwa di pedalaman di Indonesia itu hampir semua masyarakat itu mata pencariannya petani. Dan kedua adalah peternakan. Awalnya itu fokus kebanyakan di pertanian. Pada saat saya melihat kondisi lapangan, ternyata bahwa dengan lingkungannya daerah yang kering, di pedalaman kan ya airnya susah lah gitu. Nah, ternyata peternakan babi itu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga kami buatnya satu program, yaitu dengan program peternakan untuk pendidikan anak. Sehingga pada saat anak-anak mereka di jenjang pendidikan tinggi dari SMA bahkan kuliah, itu sudah ada modalnya gitu. Karena kebanyakan terjadinya putus sekolah, anak-anak dari pedalaman tidak bisa lanjut kuliah itu ya masalah utama adalah biaya hidupnya. Jadi untuk program peternakan babi dari tahun 2019 itu ada 3 kepala keluarga yang dapat. Nah, babi
puji Tuhan kemarin April itu ada salah satu masyarakat yang penerima bantuan itu babinya melahirkan anak 10 tapi 1 mati. Di tahun 2021 itu mulai dikembangkan lagi yang agak skala besar. Jadi untuk saat ini jumlah babi keseluruhan itu ada 37 ekor, yaitu jantan 3 ekor, sedangkan yang betinanya itu 34. Nah, proses dari peternakan itu kami menampingi dia dari persiapan kandang sampai peternakan. Dan saat dia mulai piara pun kami selalu pantau, lihat bagaimana pertumbuhannya. Kalau ada sakit, kami langsung kirim tim untuk turun untuk suntik dan seterusnya. Jadi kami sudah sepakat dengan masyarakat kerjasama selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia tidak boleh jual induk babinya, tapi dia tetap piara. Jadi kalau pas induknya melahirkan, itu 2 anaknya itu kasih kembali ke yayasan. Tujuannya akan di rolling ke peserta yang lain. Respon dari masyarakat, mereka sangat antusias sekali karena program ini memang benar bisa meningkatkan ekonomi mereka ke depan. Tujuannya itu untuk menyediakan biaya pendidikan untuk anak-anaknya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga dengan adanya program peternakan untuk pendidikan anak ini dapat menjadi jawaban bagi pendidikan anak-anak pedalaman di Pulau Timor. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung jalannya program peternakan untuk pendidikan anak yang ada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.